Hai guys, selamat malam. Hari ini kita readingan lagi. Eh, Hari ini temanya eh, karir keuangan percintaan Gemini di bulan Januari tahun 2022. Oke, kita baca energi. Tarot bukan mainan, tetapi tarot juga bukan eh, diyakini 100%. Yang baiknya diambil, yang buruknya kita ambil untuk dapat mengambil keputusan ke depan ya, langkah apa yang harus kita ambil supaya yang buruknya bisa teratasi dengan baik. Kita kocok kartunya. Gemini Januari tahun 2022. Gemini Januari tahun 2022, karir, keuangan, dan percintaan Gemini. Tuh, kartunya meleset. Oke. Fokus pada kartu. Oke. Karir Gemini di tahun 2022. Ini kita baca karir dulu ya. Di karir Gemini di bulan Januari. Ya, karirnya saya melihat di sini Gemini, kamu ada semangat baru ya di tahun yang baru, semangat baru ya untuk bekerja, berkarya. Ada hal-hal baru yang kamu ingin raih ya, ada hal-hal baru yang ingin kamu ketahui ya, kamu coba ya. Kalau macam kamu pekerja kantoran, berarti kamu inovasi baru, semangat baru, kamu mengerjakan tugas-tugas yang sudah menanti ya di awal tahun ya. Ada juga yang harus diselesaikan, kamu selesaikan dengan penuh semangat ya. Dan kalau seandainya kamu pengusaha dalam bidang bisnis, berarti saya lihat di sini kamu ada inovasi baru untuk mengembangkan bisnis kamu. Saya juga lihat ada yang studi ya, ingin menyelesaikan semuanya ya, ada tugas-tugas dari guru atau dosen ya, kamu mau selesaikan ya. Saya juga lihat di sini ada yang memang mau maju ya, maju meja ya, untuk ya menyelesaikanlah semua tugas-tugas yang sudah menanti di depan mata ya. Saya lihat Gemini orangnya fokus, karir fokus ya, semua ingin diselesaikan, happy ya. Memang ada beberapa tekanan ya, artinya tanggung jawab yang memang harus diselesaikan oleh Gemini, tapi itu tidak membuat Gemini merasa cemas ya, karena saya lihat Gemini mengerjakan dengan sepenuh hati, dengan enjoy, dengan tulus ya, dan sabar, tekun ya. Jadi untuk karir di bulan Januari ini Gemini bagus, universe memberkati kamu, sukses untuk karir kamu, good luck buat Gemini ya. Oke, itu untuk karir ya, bagus ya. Kita lanjut lagi untuk keuangan Gemini. Keuangan dari Gemini. Keuangan Gemini bulan Januari tahun 2022 ya. Keuangan Gemini bulan Januari. Saya lihat Gemini ya, di bulan Januari keuangan kamu banyak yang bolong ya.
banyak pengeluaran tak terduga ya, sehingga kantong kamu bolong jebol ya. Em, tapi tidak apa-apa, saya sini sarankan lebih mengutamakan intuisi kata hati kamu ya, jangan ya, karena saya lihat di sini juga Gemini, ada sebagian Gemini yang dililit hutang ya, ada juga yang sakit sehingga biaya pengobatan harus rutin dikeluarkan ya. Ada juga yang seperti saya bilang tadi, membuka usaha baru ya, perlu modal, dan ada juga yang ingin menyelesaikan kuliah sehingga perlu modal untuk ya riset dan segala macam ya. Jadi memang itu penting, tapi harus diseleksi juga ya. Karena saya lihat di sini ada beberapa Gemini juga yang patah hati. Ada yang pelariannya ke macam-macam, ada yang makan ya. Pokoknya saya lihat keuangannya ini jebolos sekali ya, boros ya. Bukan boros, tapi memang pos-posnya memang seperti begitu ya. Universe memberikan kamu berkat ya, tetapi kamu mengikuti bukan kata hati, tapi lebih ke perasaan ya. Ada juga yang ingin beli ini beli itu ya, yang macam saya bilang tadi, ada yang mungkin stres ya, sehingga dia pelariannya dimakan ya, dia wisata ya, dan juga dia ke pembelanjaan ya, beli fashion ya, baju ataupun apa yang sebenarnya tidak perlu, tidak dibutuhkan, tapi Gemini membeli itu ya, tas dan macam-macam ya. Ada juga yang membeli kendaraan ya, ujung-ujungnya kredit ya. Pusing lagi dia nanti tiap bulannya bayar bagaimana gitu ya. Karena saya lihat di sini besar pasak daripada tiang ya, pengeluaran kamu tuh lebih banyak dibandingkan pemasukan ya. Jadi universe berpesan kepada Gemini lebih hati-hati ya, lebih selektif dalam mengeluarkan keuangan ya. Tempatkan pos-posnya sesuai dengan kebutuhan ya. Pengeluaran harus lebih diminimkan supaya Gemini bisa tenang ya. Karena saya lihat di sini Gemini gegabah, lebih mengikuti intuisi ego, artinya lebih ke bukan ke keinginan, tapi bukan ke kebutuhan, tetapi ke keinginan ya. Seperti gitu ya. Universe berpesan tidak usah ada hutang ya. Yang mau berusaha, yang mau buka usaha, modal kecil dulu, kita merangkak dari bawah ya, nggak usah hutang-hutang lagi, nggak usah tambah hutang. Yang sudah punya hutang dilunasi, jangan ditambah gitu ya. Terus ada yang macam mau studi ya, kenapa tidak kita pinjam kakak atau teman atau apa ya, nggak usah beli buku ataupun apa ya, fotokopi aja ya, lebih murah, atau pinjam dulu gitu ya. Nggak usah ini, karena lagi krisis ya, kita di sini semua selama corona ini krisis. Jadi Gemini harus lebih bijak dalam mengeluarkan pengeluarannya. Terus juga saya lihat juga di sini ada yang sakit ya. Sebenarnya sakit itu lebih ke hati. Kita harus memberikan energi positif ke diri kita ya, pasti sembuh ya Gemini ya. Kamu harus selalu berpikiran positif, selalu karena hati yang ceria itu adalah obat dari segala obat ya. Tidak usah kita memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak usah kita pikirkan ya. Pikirkan saja kesenangan, kesembuhan, dan energi-energi positif yang masuk dalam diri kita, itu merupakan obat yang manjur ya. Happy, tidak usah banyak masalah ya. Karena saya lihat di sini begitu ya, pengeluarannya banyak sekali. Ada juga yang sebenarnya tidak perlu dikeluarkan, malah dikeluarkan banyak ya. Jadi akhirnya bingung sendiri. Ini yang lebih parahnya, kamu itu ada yang kredit ya, entah membuka usaha, entah membeli kendaraan ya, macam-macam ya, sehingga hutangnya bertambah ya. Universe berpesan bijaksanalah dalam menentukan pilihan ya. Ya kalau kendaraan ataupun apapun menunjang aktivitas tidak jadi masalah, tapi kalau memang belum terlalu dibutuhkan tidak usah ya, karena nanti bikin kamu pusing untuk membayarnya tiap bulan ya.
Jadi lebih bijaksana aja ya dalam pengeluaran kamu, itu pesan dari universe. Oke, Gemini, good luck untuk keuangannya. Sekarang kita lanjut ke percintaan Gemini di bulan Januari tahun 2022 ya. Percintaan. Wow, kenapa ini kartu? Percintaan Gemini di tahun 2022. Kok di bulan Januari? Bulan Januari tahun 2022. Kita buka kartunya. Percintaan Gemini di bulan Januari. Oke. Percintaan Gemini di sini, universe berpesan kepada kamu ya, selalu tenang ya, selalu tenang ya. Saya baca dulu untuk yang ini ya, apa dibilangnya, single ya. Single di sini saya melihat kamu ada orang yang akan datang ke kamu ya. Kamu membuka diri juga ya, karena selama ini saya melihatnya kamu itu tertutup ya dengan cinta-cinta baru, mungkin karena kamu trauma ataupun apapun ya. Jangan sampai kamu menutup diri ya. Universe berpesan juga seperti gitu ya. Sebenarnya banyak cinta yang datang ke kamu, tapi kamu terlalu banyak menutup diri karena pengaruh trauma ya, dan memang energi negatif yang kamu timbulkan dalam diri kamu, sehingga cinta itu berlalu ya. Sebenarnya banyak. Universe berpesan untuk Gemini ya, karena ada di bulan Januari ada yang ingin ingin meraih hati kamu ya. Buka hatimu ya. Ya begitulah, pokoknya buka hati ya, ciptakan energi positif ya, sehingga cinta-cinta yang baik itu yang akan datang ke kamu gitu ya. Kalau saya lihat yang sudah berpasangan tapi belum menikah, ada yang mau menikah ya, dia mau melamar kamu ya, memang mau jenjang serius ya untuk di tahun 2022 ya. Di Januari ini komitmennya dia ada yang mau memang mau ke tahap pernikahan ya. Tapi saya lihatnya juga malah kamu Gemini yang malah masih pikir kiri kanan menikah, uangnya bagaimana, ininya bagaimana ya. Jadi agak repot nanti nih untuk pasangannya, karena pasangannya memberikan energi positif, kamu yang memberikan energi negatif ya. Terlalu banyak pertimbangan kiri kanan ya. Dia mau melamar tapi kamu masih berpikir, saya siap nggak menikah, saya siap nggak punya anak, saya siap nggak punya gitu ya. Banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang kamu pikirkan gitu ya. Universe berpesan buka hati, apa kata intuisi hati kamu itu yang kamu ikuti. Kalau memang kamu belum siap, tunda dulu ya, cari pada saat kamu sudah siap baru bisa dilaksanakan gitu ya. Tapi tetap harus komunikasi dengan pasangan biar hubungan tetap langgeng ya, tidak ada diskom, sehingga pasangan juga merasa bahwa dia dibutuhkan, dia dicintai oleh kamu gitu ya. Dan untuk couple ya yang sudah berpasangan, yang sudah menikah, saya lihat di sini banyak masalah-masalah yang timbul di rumah tangga kalian ya. Ada diskomunikasi dan ada beberapa sedikit faktor keuangan ya. Universe melihat tidak ada komunikasi yang baik antar pasangan ya, padahal sebenarnya baik ya, tetapi banyak yang tertutup, tidak saling terbuka kalian ya yang sudah berpasangan. Mengapa? Karena ada yang ditutup-tutupi, karena satu tidak, artinya tidak sejalan ya, tidak seirama. Karena saya lihat di sini ada yang egois ya, masih childish ya.
yang satunya berjuang demi keluarga, yang satunya santai-santai ya, yang satunya setengah mati mengurus anak, yang satunya lebih banyak di luar rumah ya, tidak membantu untuk mengurus keluarga. Begitupun untuk mencari uang ya. Jadi banyak faktor sehingga kalian itu ngambek ya. Ada juga yang saya lihat di berpasangan tetapi beda jarak ya, beda artinya dia jaraknya satu di luar kota, satu di luar, ada di luar kota, ada di luar negeri ya, tidak satu rumah gitu ya, karena dia bekerja. Ada juga yang memang saya lihat di sini sudah pisah ya, marahan pisah ya, ada yang kembali ke rumah orang tuanya, ataupun ada yang memilih tinggal terpisah untuk sementara dikarenakan komunikasi. Jadi ini semua komunikasi ya. Yang saya bilang dia masih ada di luar daerah ataupun di luar kota, di luar negeri ya. Itu pun masalahnya komunikasi. Jadi kalian diam ya. Ada beberapa juga yang tetap bersama ya, komunikasinya lancar, tetapi saya lihat di sini ada ketidakseimbangan antar pasangan, energinya tidak nyaman, tidak sefrekuensi ya, karena ya saya melihat tidak adanya keterbukaan ya. Harus ada keterbukaan, saling mengerti, saling kerjasama. Ingat, berumah tangga itu bukan hanya menikah ataupun apapun, tetapi di sini harus seirama, sepaham, seia sekata ya. Sama-sama senang, sama-sama susah, semuanya harus dikomunikasikan. Saya lihat juga yang berpasangan ada yang ingin kayak macam program anak gini ya, karena ada beberapa yang saya lihat menantikan anak ya, tapi tak kunjung datang karena yang pertama pasangannya mungkin sibuk ya, yang satunya lagi terlalu takut ya, belum siap untuk mempunyai anak, sehingga yang satunya mengalah ya, satunya berserah, satunya ya begitu ya. Pokoknya intinya untuk percintaan, universe berpesan untuk kepada yang sudah berkeluarga dan yang sudah berpasangan, turunkan ego, komunikasi harus terjalin ya, supaya tidak adanya timbul kesalahpahaman ya. Serahkan semua ke universe mendukung, menyertai kalian semuanya ya, baik yang sudah menikah ataupun yang masih single ya. Seperti begitu readingan malam ini untuk Gemini untuk bulan Januari 2022. Good luck karir, keuangan dan percintaan kamu. Oke, sampai di sini. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini agar saya lebih bersemangat untuk membaca readingan kartu berikutnya. Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.